Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari Kabupaten Purworejo. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Kutoarjo dan pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta keberangkatan paling pagi menuju ke arah Jakarta, yaitu kereta api Sawung Galih di kelas premium. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Sawung Galih kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Untuk stasiun Kutoarjo, bangunan utamanya ada di sebelah sana. Ini adalah pintu keberangkatan untuk penumpang kereta-kereta jarak jauh. Ada Alfamart, terus di sebelah sana ada juga loket stasiun, ada check-in counter, ditambah lagi di ujung ada pintu keberangkatan untuk penumpang kereta lokal Pramex. Di atas sebelah sana juga terdapat informasi keberangkatan kereta dari stasiun Kutoarjo ya. Kita bisa lihat kereta api Sawung Galih akan disediakan di jalur 4. Keberangkatan pukul 7, lalu ada kereta api Logawa tujuan Jember. Nanti keberangkatan jam 7.28, ada juga kereta api Fajar Utama Jogja. Keberangkatan menuju Pasar Senen juga di jam 7.58. Dan masih banyak lagi kereta-kereta lainnya. Pokoknya ketika teman-teman mau lihat informasi keberangkatan, itu pasti ada papan seperti ini ya, di tiap-tiap stasiun besar. Yang ada di jalur 3 adalah kereta api Progo dari stasiun Pasar Senen tujuan stasiun Lempuyangan, jam 6.19 diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo ya. Nah, kereta api Progo ini biasanya hanya membawa kereta kelas ekonomi. Ekonominya yang adu dengkul gitu, teman-teman. Tapi harga tiketnya lumayan mahal, sekitaran 230.000 dari Jakarta menuju Kutoarjo sampai dengan ke arah Lempuyangan ya. Nah, biasanya kereta api Progo ini membawa full kelas ekonomi. Rata-rata itu sekitaran 9 atau 8 kereta kelas ekonomi. Tapi sekarang itu ada satu kereta kelas eksekutif. Cocok sih kalau bawa kereta kelas eksekutif. Cuman eksekutifnya sebiji doang. Harusnya diperbanyak ya, karena kereta api Progo kan masuknya kereta komersil. Jadi mending lebih dibanyakin eksekutifnya. Nah, kereta api Sawung Galih yang saya naiki ada di jalur 4. Untuk susunan rangkaian kereta api Sawung Galih kali ini itu di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta premium 1, lalu ada premium 2, premium 3, premium 4, premium 5, premium 6. Di belakang premium 6 terdapat kereta restorasi, lalu di belakang kereta restorasi ada kereta kelas eksekutif 1, eksekutif 2, dan yang paling belakang kereta pembangkit. Asli Kutoarjo sekarang ini lagi cerah banget ya. Kita ke depan dulu lihat lokomotif dinasnya. Dan untuk lokomotif pada kereta api Sawung Galih saat ini, CC 2018326. C menandakan bahwa lokomotif ini itu memiliki 3 ganda roda ya. 3 ganda roda di depan dan juga di belakang. Karena CC. Lalu 201 adalah seri lokomotifnya yang memiliki bentuk kabin hidung kotak seperti ini. 83 adalah tahun pertama dinas di 1983 dan 26 adalah nomor absennya ke-26. Depo induk PWT sebagai kepemilikan dari sarana lokomotif ini adalah Depo Purwokerto. Kereta api Sawung Galih ini adalah kereta yang dulunya memiliki nama atau biasa dikenal sebagai kereta api Sawung Galih Utama. Pertama perjalanan dinasnya, kereta Sawung Galih ini full kelas bisnis. Namun sekarang sudah digantikan dengan kereta stainless steel atau kereta yang lebih baru dengan kelas premium dan juga kereta kelas eksekutif. Kereta api Sawung Galih ini juga memiliki rute perjalanan dari stasiun Kutoarjo menuju stasiun Jakarta Pasar Senen PP. Dan dalam satu hari terdapat 4 keberangkatan kereta api Sawung Galih.
2 dari arah Kutoarjo pagi dan juga sore, ditambah lagi dari arah Pasar Senen 2 pagi dan sore. Sehingga bisa dibilang untuk kereta api Sawung Galih ini frekuensi perjalanan tiap harinya cukup banyak. Dan sekarang saya duduk di kereta kelas premium dengan harga tiket kisaran antara Rp200.000 sampai dengan Rp255.000. Jadi untuk kereta api Sawung Galih apabila dari arah Kutoarjo menuju ke arah Jakarta Pasar Senen mendapatkan kelas premium di harga termurah Rp200.000, itu tuh udah pasti worth it banget teman-teman. Dan kereta api Sawung Galih juga selain itu membawa kereta kelas eksekutif dengan kisaran harga tiket antara 290.000-an sampai dengan harga tiketnya 400.000-an. Sehingga apabila teman-teman mau lebih murah, bisa naik di kereta kelas premium yang sudah cukup nyaman. Kalau misalkan pengen lebih nyaman lagi, bisa ngambil di kereta kelas eksekutifnya. Dan untuk keberangkatan kereta api Sawung Galih dari arah Kutoarjo ini, paling pagi menuju Jakarta sekitaran jam 7 dan diperkirakan akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam 10 menit. Diperkirakan juga akan tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Sehingga dari jam keberangkatan menurut saya cukup enak ya. Jam 7 pagi hitungannya nggak kepagian banget dan nyampe Jakarta tengah siang. Selain kereta api Sawung Galih, di stasiun Kutoarjo ini juga terdapat perjalanan kereta lainnya ya. Yang pertama ada kereta api Kuto Jaya Utara dengan rute mirip seperti kereta api Sawung Galih dari Kutoarjo menuju Purwokerto sampai dengan Jakarta Kota. Dan juga ada kereta api Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo tujuan stasiun Kiara Condong, Bandung. Karena memang nggak sendirian dan tadi ngambilnya di kursi yang dua-dua, saya bareng lagi sama dua manusia yang nggak ada akhlak. Waktu itu kita naik Kuto Jaya Selatan bareng. Tadi juga sebenarnya nyampe Kutoarjo tuh pagi-pagi naik Kuto Jaya Selatan. Terus ada transit sekitaran 3 jam, lanjut naik kereta api Sawung Galih. Katanya mereka pengen naik kereta api Sawung Galih. Di stasiun Kutoarjo juga ini terdapat beberapa jalur. Ini bisa dibilang jalur simpan ya untuk depo Kutoarjo. Sehingga untuk kereta-kereta yang sedang tidak digunakan seperti ini, mungkin rangkaian cadangan. Dan di sebelah sana itu terdapat rangkaian kereta api Kuto Jaya Selatan yang lagi dimandiin. Selain itu juga ada depo lokomotif ya di sebelah sana. Tapi ini tuh subdepo teman-teman, bukan depo induk. Sehingga tidak ada lokomotif yang capnya depo KTA. Sekarang ini saya mendapatkan kereta premium 5 pada kereta api Sawung Galih dengan kode seri rangkaiannya K3-01826 KTA. K3 adalah kereta kelas ekonomi atau kereta premium, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 18 adalah tahun pertama dinas di 2018, dan 26 adalah nomor absennya. KTA sebagai depo Kutoarjo sebagai kepemilikan dari sarana rangkaian kereta ini ya. Lalu ada juga ACTS di sana 380-220 V. Itu adalah tegangan statis dari pembangkit menuju ke rangkaian. BK adalah berat kosong 38.500 kg atau 38,5 ton. Dan di sana ada tulisan MD mulai dinas di tanggal 14.03.2018. Lalu di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark ya. F menandakan bahwa sarana rangkaian kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan maksimalnya 120 km per jam. Namun untuk kereta api Sawung Galih setahu saya hanya berjalan di angka 100 saja. Nah, 45 ini adalah berat maksimalnya 45 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Dan untuk bentuk bugi atau roda dari K10 kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Memiliki suspensinya itu seperti bentuk tabung. Sekarang ini saya dapat di kereta premium 5 dan untuk nomor kursi pada premium 5 11 sampai dengan 20 itu tuh mendapatkan kursi arah maju. Tapi kalau di kereta premium 6 nomor 11 dan nomor 20 ini tuh menghadap mundur teman-teman. Jadi bisa dibilang apabila kalian naiknya kereta kelas ekonomi ataupun juga kereta kelas premium, kursi maju ataupun kursi mundur tidak dapat diprediksi. Itu cuman hoki-hokian doang. Kalau misalkan ada konten yang bilang kalau cara pesen tiket kereta premium supaya dapat kursi maju kayak gimana, itu hoax banget ya. Sekarang kita masuk ke kereta premium 5. Yuk.
Sepi. Dan saya sekarang duduknya di kursi yang tengah ya, berhadapan karena berangkatnya bareng sama teman-teman. Ada Gary, ada juga Doyo, dia lagi rekam-rekam ya teman-teman. Dan kursi berhadapan ada pada nomor 10 dan juga 11 ABCD. Dan ini adalah peta rute perjalanan kereta api Sawung Gali diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo, akan berhenti di stasiun Kutowinangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong, Sumpiuh, Kroya, Purwokerto, Bumi Ayu, Prupuk, Ciledug, Cirebon, Terisi, Haurgelis, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Jadi bisa dibilang pemberhentian dari Kutoarjo menuju ke Jakarta itu lebih banyak ya apabila dari Jakarta sampai dengan ke Kutoarjo. Sekarang ini waktu sudah jam 6.58 ya. Lampu sinyal di depan sudah hijau dan kereta api Sawung Gali akan segera diberangkatkan. Itu juga ada beberapa petugas yang berbaris untuk salam keberangkatan ya teman-teman. Ekonomi sih jadi Pak MT. Di kereta api Sawung Gali yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam 10 menit. Dear passengers, welcome to Sawung Gali train, which will take us to our final destination at Pasar Senen station. The trip takes around 7 hours 10 minutes. Tepat pada waktunya jam 7 pagi, kereta api Sawung Gali diberangkatkan dari stasiun Kutoarjo. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta, stasiun Pasar Senen dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini ya, keberangkatan dari stasiun Kutoarjo hanya ada 6 penumpang saja, termasuk dengan saya, teman saya, dan juga ada orang lain ya. Jadi bisa dibilang untuk perjalanan kereta api Sawung Gali dari Kutoarjo itu untuk sekarang di Premium 5 tidak terlalu ramai. Biasanya penumpang-penumpang kereta api Sawung Gali akan lebih banyak yang naik itu di stasiun-stasiun depan seperti stasiun Kebumen, stasiun Purwokerto terutama. Dan saya masih cek juga tiket tadi itu untuk perjalanan kali ini di kereta api Sawung Gali memang tidak terlalu ramai ya penumpangnya. Karena mungkin ini baru awal-awal bulan Ramadan, jadi penumpang itu rata-rata udah naik keretanya mending mendekati libur panjang seperti itu. Kita nikmati perjalanan selama 7 jam hingga kota Jakarta di kereta api Sawung Gali. Sekarang ini jam 7.16 ya. Perjalanan kereta api Sawung Gali saat ini memasuki stasiun Kutowinangun. Dan untuk perjalanan kereta api Sawung Gali di Daup 5 Purwokerto ini cukup ngecer ya. Dari arah Kutoarjo berhenti di Kutowinangun, nanti ada Kebumen, Karanganyar, Gombong, Sumpiuh, Kroya, Purwokerto. Nah ini dia nih, stasiun Kutowinangun. Kayaknya sepi ya. Nggak tahu di kereta-kereta depan. Jadi ini dia untuk kereta api Sawung Gali pada kereta kelas premium. Dari segi desain interior, saya suka karena kelihatan simpel dan juga elegan. Kereta kelas premium ini memiliki kapasitas tempat duduk 80 kursi, serta setengah kapasitas menghadap arah maju dan juga setengah kapasitas kursinya menghadap mundur, sehingga untuk maju mundur di kereta kelas premium ya hoki-hokian. Kalau teman-teman lagi hoki dapatnya kursi maju, kalau lagi apes dapatnya kursi mundur. Di atas sebelah sini sebenarnya ada tayangan televisi ya untuk hiburan, tapi untuk saat ini masih belum di set. Lalu dari segi fasilitas, di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Ada juga gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Ada sebuah tirai yang bisa kita buka tutup seperti ini.
Lalu di sebelah sini terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen botol, cup, dan lain-lain. Di bawahnya terdapat 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Ini hanya bisa digunakan untuk gadget saja ya teman-teman. Tidak boleh nyolokin seperti pemanas air, rice cooker, dan lain-lain. Lalu untuk kursi kebanyakan, ini tuh memiliki legroom kurang lebih seperti ini ya. Memang dari legroomnya tidak begitu lega, tapi untuk saya masih bisa mengkondisikan supaya kaki itu bisa lurus. Nah, di bawah sebelah sini terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik, kursinya akan mundur ke mode rebahan, jadi kita tuh bisa nyender sedikit. Nah, untuk kursi yang berhadap-hadapan di kereta kelas premium ini ada pada nomor 11 dan juga 10 ABCD ya. Apabila teman-teman berangkatnya lebih dari 2 orang, kalian itu bisa mesen kursi yang berhadapan. Dari legroom juga sebenarnya ini masih aman, nggak ngadu dengkul banget. Tapi kalau mau lurusin kaki memang harus disesuaikan ya sama penumpang yang ada di depan, seperti itu. Fasilitas toilet pada kereta api Sawung Galih kelas premium stainless steel ini ada di satu sisi ruangan. Kita bisa lihat, di sini ada toilet pria, toilet 1 dengan kloset jongkok, dan toilet 2, toilet wanita dengan kloset duduk. Jadi yang masih saya heran, ini fasilitasnya berbeda, tapi toilet antara pria dan wanita sudah dipisah ya. Nah, untuk kursi yang paling dekat, itu ada kursi nomor 20. Kita lihat dulu untuk fasilitas toilet prianya. Dan untuk luas toilet, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Menurut saya sih nggak lega-lega banget ya, tapi lumayan lah. Lalu untuk fasilitasnya di sebelah sini terdapat sebuah cermin yang ukurannya cukup besar. Lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sebelah sini ada tempat tisu, tong sampah, tabung sabun, kloset jongkok. Ada juga tombol flush untuk membilas, ada sebuah jet shower, ada pegangan. Lalu di sebelah sini terdapat gantungan untuk pakaian dan juga ada pewangi ruangan. Stasiun Kebumen. Kami kurang untuk keluar stasiun Kebumen. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 07.27. Perjalanan kereta api Sawung Galih yang saya naiki telah tiba di stasiun Kebumen. Stasiun Kebumen ini adalah salah satu stasiun besar yang cukup banyak melayani pemberhentian kereta api jarak jauh, baik ke arah Jakarta ataupun juga ke arah Bandung. Kita bisa lihat ya, untuk penumpang yang naik kereta api Sawung Galih dari Kebumen ini lumayan hitungannya. Nggak terlalu sepi-sepi amat, lumayan rame lah apalagi di kereta depan. Dan apabila teman-teman pengen nyobain kereta unggulan gitu ya, dari stasiun Kebumen ini ada keberangkatan kereta api Taksaka yang berhenti di sini. Ditambah juga kalau misalkan mau coba icip naik kereta api Argo Semeru tuh masih berhenti di stasiun Kebumen. Sekarang jam 7.40, kereta api Sawung Galih berhenti kembali di stasiun Karanganyar. Jadi bisa dibilang untuk stasiun Kebumen dan Karanganyar ini hanya berbeda kurang lebih 1 petak gitu ya, 1 atau 2 petak teman-teman. Dan memang untuk kereta api Sawung Galih juga ini ngecer banget. Kebanyakan kereta itu setelah berhenti di Gombong dia langsung ke Kebumen. Ada juga yang nggak berhenti Gombong, nggak berhenti Kebumen, berhentinya di Karanganyar. Kalau Sawung Galih semuanya berhenti. Tapi memang ada juga ya yang naik beberapa orang dari Karanganyar. Jadi lumayan tuh. Masih ada orang juga. Mantap sih. Sekarang jam 7.50, kereta api Sawung Galih memasuki stasiun Gombong. Di Gombong juga biasanya banyak yang naik ya teman-teman. Jadi rata-rata kereta yang berhenti di Kebumen berhenti juga di stasiun Gombong ini.
Nah, ada yang naik kan? Mirip-mirip lah kayak di Kebumen. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:22, perjalanan kereta api Sawung Galih yang saya naiki telah tiba di Stasiun Kroya. Ini adalah stasiun besar yang ada di Daup 5 Purwokerto dan juga ada di Kabupaten Cilacap. Stasiun Kroya ini adalah stasiun juga yang melayani banyak pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Karena memang hampir semua kereta yang lewat ke sini itu berhenti. Hanya ada 2 kereta saja yang melintas langsung, seperti kereta api Argo Dwi Pangga dan juga kereta api Argo Lawu. Kalau macam kereta api Argo Wilis, Argo Semeru, lalu juga kereta api Purwojaya, kereta api Gajayana, kereta api Bima, itu tuh semuanya berhenti di Stasiun Kroya, teman-teman. Dan setelah dari Stasiun Kroya, kita juga akan bergerak menuju ke arah kanan ke Purwokerto sampai dengan ke arah Cirebon atau jalur lintas tengah. Sedangkan ada percabangan ke arah kiri menuju ke arah jalur lintas selatan, arah ke Bandung sampai dengan arah ke Cikampek. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 8:50. Perjalanan kereta api Sawung Galih yang saya naiki telah tiba di Stasiun Purwokerto. Di pusat dari jalur lintas tengah, di pusat dari Daup 5, dan juga untuk perjalanan kereta api Sawung Galih, rata-rata penumpang itu ramenya naik dari stasiun ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan di hari Minggu, penumpang Sawung Galih dari Purwokerto ke arah Jakarta itu gila-gilaan banget sih. Barusan aja yang naik kereta api Sawung Galih ini lumayan rame ya di Stasiun Purwokerto, walaupun tidak serame di hari Minggu seperti itu. Kereta api Sawung Galih akan berhenti di Stasiun Purwokerto cukup lama, kurang lebih selama 10 menit ke depan. Nanti akan diberangkatkan kembali dari Stasiun Purwokerto sekitaran jam 9 tepat. Di jalur 2, ini ada kereta api Sawung Galih yang saya naiki, dan yang ada di jalur 3, ini adalah rangkaian kereta api Ranggajati dari Stasiun Cirebon tujuan Stasiun Jember. Kereta Ranggajati juga menjadi salah satu kereta yang masih membawa kelas langka, yaitu kereta kelas bisnis. Nah, untuk kereta kelas bisnis, selain di kereta api Ranggajati, terdapat juga di kereta api Gumarang dari Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi PP, lalu kereta api Tegal Bahari dari Stasiun Pasar Senen tujuan Stasiun Tegal PP, lalu yang ketiga ada kereta api Logawa dari Stasiun Purwokerto tujuan Stasiun Jember PP, dan juga kereta api Baturaden Express dari Stasiun Bandung tujuan Purwokerto PP. Pada pukul 8:58 ya, kereta api Ranggajati diberangkatkan dari Stasiun Purwokerto. Berselang 2 menit ke depan, kereta api Sawung Galih yang saya naiki juga bakal diberangkatkan.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 9.40. Perjalanan kereta api Sawung Galih yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Bumi Ayu. Stasiunnya sebelah sana, dan untuk stasiun Bumi Ayu ada di ketinggian 236 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk stasiun Bumi Ayu, bumi itu ya artinya tanah dan ayu itu cantik. Memang pemandangan di sekitaran sini menurut saya bagus banget. Kita bisa lihat ke arah belakang, itu background pegunungannya asli keren. Ada beberapa kereta yang berhenti di stasiun Bumi Ayu ya ke arah Jakarta, seperti kereta api Sawung Galih, kereta api Fajar Utama Yogyakarta, kereta api Mataram, dan banyak juga kereta-kereta lainnya. Tapi untuk kereta-kereta unggulan di stasiun ini tidak berhenti ya teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk stasiun Bumi Ayu melayani perjalanan kereta-kereta dengan kelas ekonomi ataupun juga kereta dengan kelas campuran. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.39. Kereta api Sawung Galih telah tiba di stasiun Ciledug. Ternyata di stasiun Ciledug itu ada yang naik turun ya teman-teman. Dan stasiun Ciledug ini tidak banyak melayani pemberhentian untuk kereta api jarak jauh. Hanya kereta-kereta tertentu saja seperti Sawung Galih, terus ada juga kereta api Gaya Baru Malam Selatan dan kereta api Ranggajati kalau nggak salah. Mungkin kereta-kereta lainnya teman-teman bisa komentar di bawah. Terus untuk naik turun di stasiun Ciledug ini menurut saya masih agak kurang ya, karena peronnya hanya tersedia di sebelah sana aja. Kalau dari arah Purwokerto ke arah Cirebon itu kayak gini nih, nggak ada peron. Di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Cirebon Station.
For those of you who will end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:06. Perjalanan kereta api Sawunggali yang saya naiki telah tiba di kota Cirebon, tepatnya di stasiun Cirebon Kejaksaan. Dan yang turun ataupun yang naik kereta api Sawunggali di Cirebon ini lumayan rame ya. Karena memang dari arah Purwokerto menuju Cirebon ada tarif khusus, dan dari arah Cirebon menuju Jakarta juga ada tarif khusus seperti itu. Untuk kota Cirebon memiliki 2 stasiun besar untuk pemberhentian kereta api jarak jauh ya. Stasiun Kejaksaan ini biasanya untuk kereta-kereta yang kelasnya lebih tinggi, seperti Argo dan juga kereta full eksekutif berhentinya di stasiun Kejaksaan. Terus ada juga stasiun Cirebon Perujakan yang tadi di sebelah sana, juga merupakan stasiun untuk pemberhentian kereta-kereta yang umumnya kelas campuran ataupun juga kereta kelas ekonomi. Ditambah lagi terdapat pertemuan dari 2 jalur ya. Kereta api Sawunggali tadi melaju dari arah lintas tengah Purwokerto sampai dengan Cirebon Perujakan, dan ada juga jalur lainnya dari arah utara, jalur dari Semarang dan juga jalur dari Tegal. Asli teman-teman ya, di dalam kereta itu bisa dibilang lumayan adem, tapi begitu keluar di Cirebon ini, hawa panasnya Cirebon udah berasa banget, beda banget. Dan kota Cirebon menurut saya ya, salah satu kota yang panasnya itu stabil. Pokoknya bener-bener ketika naik kereta keluar itu, di sini udah pasti mulai langsung gerah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11:56 ya. Perjalanan kereta api Sawunggali yang saya naiki telah tiba di Stasiun Terisi. Stasiun Terisi ini salah satu stasiun yang ada di Daop 3 Cirebon, dan Stasiun Terisi juga punya keunikan ya. Di sini nih itu area rel, dan di sebelah sana juga ada rel. Jadi bentuk stasiunnya ini seperti pulau ya teman-teman, yang dikelilingi oleh rel gitu loh.
Sekarang ini perjalanan kereta api Sawunggali melintas langsung di stasiun Cikampek ya. Dan stasiun Cikampek ini sudah memasuki Daop 1 Jakarta. Tadi juga kita berpapasan dengan kereta api Ciremai dari arah Cikampek tujuan ke Bandung ya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 13:17 ya. Perjalanan kereta api Sawunggali barusan itu melintas di stasiun Kedung Gede. Sekitaran 50 menit ke depan, kereta ini itu akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi saya bakal share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Sawunggali ini adalah kereta legendaris yang melayani rute dari stasiun Kutoarjo tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen, dan setiap harinya itu ada 2 keberangkatan dari arah Kutoarjo dan juga ada 2 keberangkatan dari arah Jakarta pagi malam. Nah, untuk perjalanan kereta api Sawunggali saat ini itu ada 2 kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dan yang kedua ada kereta kelas premium. Saya sekarang duduknya di kereta kelas premium dengan kisaran harga tiket Rp200.000 sampai dengan Rp255.000. Lalu untuk di kereta premium 5 saat ini yang saya rasakan dari segi guncangannya ini standar-standar aja sih. Kereta stainless steel, lalu dari segi kekedapan suara juga kadang sometimes saya merasa agak sedikit bising ya teman-teman, nggak tahu kenapa, kayak lebih bising apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif stainless steel lainnya. Lalu dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan menurut saya setelan AC-nya pas-pas aja sih, nggak bikin kepanasan dan juga nggak bikin kedinginan seperti itu ya. Kadang kalau misalkan dari beberapa waktu yang saya rasakan ketika matahari itu terlalu menyorot ke arah dalam, terutama di sisi bagian sebelah kanan yang memang matahari itu bisa dibilang lebih banyak masuk di sisi sebelah kanan sini, kadang terasa sedikit agak gerah malahan. Tapi kalau misalkan kita duduknya di seat yang aisle atau di lorong, itu tuh berasa lebih adem. Dan kita udah tahu kalau kereta stainless steel ini apabila kalian duduknya di arah bagian tengah, itu tuh memang dari segi kekedapan suara di kabin lebih senyap, tapi dari suara AC berdengungnya lebih kencang seperti itu. Dan untuk jam keberangkatan kereta api Sawunggali ini juga menurut saya pribadi cukup enak. Berangkat itu jam 7 dari Kutoarjo, lalu jam 2 siang sudah tiba di kota Jakarta. Jamnya memang lumayan idaman ya teman-teman. Dengan harga 200 ribuan sampai dengan 255 ribuan, buat saya pribadi kereta api Sawunggali ini merupakan salah satu kereta yang paling worth it ya bagi teman-teman, terutama yang dari arah Kutoarjo, terus dari arah Kutowinangun, Kebumen, Karanganyar, Gombong menuju ke arah Jakarta. Dan segmen penumpang kereta api Sawunggali ini paling banyak biasanya sih dari stasiun Purwokerto ya. Mungkin banyak juga orang-orang yang memang berpikir kereta api Sawunggali ini jamnya bersahabat dengan masyarakat seperti itu. Baiklah, mungkin itu aja teman-teman. Sesaat lagi sekitaran 40 menit ke depan keretanya akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen, dan saya bakal siap-siap dulu. Sekarang jam 13:43 ya. Kereta api Sawunggali sudah tiba di stasiun Bekasi. Yang turun dari kereta api Sawunggali di Bekasi lumayan rame ya. Tuh. Segmen penumpang Bekasi ternyata mantep banget ya. Sekarang ini persiapan memasuki stasiun Jatinegara ya. Dan kita sedang melintas di Depo Cipinang, depo terbesar di Pulau Jawa. Di sini juga ada tempat penyimpanan sarana kereta yang sedang tidak digunakan. Itu ada rangkaian kereta api Jayabaya,
kereta eksekutif dan juga ekonomi generation. Ditambah lagi di Cipinang ini ada tempat penyimpanan sarana untuk lokomotif-lokomotif yang sedang tidak digunakan. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at our final destination of Pasar Senen Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Alhamdulillah, pukul 14:16 ya. Kita sekarang sudah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Ini lambat 6 menit dari jadwal seharusnya. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta api. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam dari Kutoarjo, sekarang saya sudah tiba di kota Jakarta di stasiun Pasar Senen. Berakhir sudah perjalanan naik kereta api Sawunggali kali ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.